Sejarah kedatangan habaib imigran Yaman ke Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, Indonesia menjadi salah satu wilayah penting dalam jalur perdagangan internasional. Di tengah arus globalisasi awal itu, sejumlah tokoh dari berbagai penjuru dunia datang dan menetap di Nusantara, termasuk para habaib dari Hadramaut, Yaman. Mereka adalah disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, yang dikenal memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Kedatangan para habaib dari Yaman ke Indonesia tidak sepenuhnya terjadi secara alami atau sukarela. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa pemerintah kolonial Belanda juga turut andil dalam membuka akses bagi para imigran Arab, termasuk para habaib, untuk datang ke Hindia Belanda. Tujuan utama Belanda saat itu adalah untuk mengimbangi pengaruh para ulama lokal dan mengontrol dinamika sosial keagamaan di tanah jajahan. Meski awalnya dianggap sebagai kelompok asing, para habaib berhasil menunjukkan pengaruhnya lewat pendekatan dakwah yang damai dan penuh hikmah. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Di berbagai daerah seperti Hadramaut, Jakarta, Surabaya, Pekalongan, hingga Palembang, komunitas habaib tumbuh pesat dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat. Salah satu tokoh terkenal dari kalangan ini adalah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, yang dikenal sebagai penyebar Islam di Jakarta, dan kini makamnya dikenal sebagai tempat ziarah populer di luar Batang. Dari generasi ke generasi, peran para habaib terus berkembang, tidak hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat, pemimpin pesantren. Kedatangan mereka membawa warna baru dalam perkembangan Islam di Indonesia, memperkuat jaringan ulama transnasional, dan mewariskan nilai-nilai spiritual yang masih terasa hingga hari ini. Jejak mereka masih kuat dalam budaya, tradisi, dan kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Namun, ada perbedaan perilaku habaib pada zaman itu dengan para habaib pada masa sekarang, di mana para habaib yang hidup saat ini cenderung berdakwah dengan arogan. Banyak halusinasi menceritakan keagungan leluhurnya yang jauh dari logika akal sehat, sehingga banyak yang meragukan kalau mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Habib Utsman bin Yahya adalah salah satu ulama dari kalangan habaib di Batavia, sekarang Jakarta, pada masa kolonial Belanda. Ia dikenal sebagai Mufti Betawi dan menjabat sebagai pemimpin keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sosoknya menempati posisi penting dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama dalam konteks relasi ulama dan kekuasaan kolonial. Latar belakang Habib Utsman lahir pada tahun 1822 dan wafat pada 1912. Ia dikenal sebagai ulama yang sangat produktif menulis kitab, terutama dalam bidang fikih dan keislaman. Ia juga menjalin hubungan erat dengan kalangan istana dan memiliki kedekatan dengan otoritas kolonial Belanda. Peran dan kontroversi. Salah satu aspek paling kontroversial dalam sejarah Habib Utsman bin Yahya adalah sikapnya yang dikenal akomodatif terhadap pemerintah Belanda. Ia beberapa kali mengeluarkan fatwa yang menyarankan umat Islam untuk tidak melakukan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Dalam pandangannya, perlawanan yang dilakukan tanpa kekuatan yang seimbang dan tanpa kepemimpinan yang sah dapat membawa mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Ia bahkan pernah mengeluarkan pendapat bahwa loyalitas kepada pemerintah yang memberikan keamanan dan kebebasan menjalankan agama adalah dibolehkan dalam Islam, selama tidak memaksa umat untuk melanggar ajaran agama. Pandangan ini sering disalahpahami sebagai bentuk dukungan terhadap kolonialisme, padahal bisa juga dilihat sebagai bentuk ijtihad demi menjaga stabilitas dan mencegah pertumpahan darah yang sia-sia. Namun, pandangan tersebut tentu mendapat kritik dari sebagian kalangan, terutama mereka yang berhaluan perlawanan seperti para pengikut Pangeran Diponegoro, tokoh-tokoh pesantren, serta para ulama pergerakan di kemudian hari. Dalam konteks sejarah, Habib Utsman menjadi simbol dari dilema politik ulama di bawah tekanan kolonialisme, antara memilih jalan perlawanan atau bertahan dengan cara diplomatik. Warisan dan penilaian sejarah. Meskipun pandangannya menuai perdebatan, Habib Utsman tetap dihormati sebagai seorang ulama besar. Ia telah menulis puluhan kitab dan memberikan kontribusi besar terhadap ilmu keislaman di Nusantara. Peranannya sebagai mufti menunjukkan bahwa ia dipercaya sebagai otoritas keagamaan yang memiliki pengaruh luas, baik oleh umat Islam maupun oleh pemerintah kolonial.
Penilaian terhadapnya pun kini lebih beragam. Sebagian menilai beliau sebagai ulama yang pragmatis dan realistis, sementara yang lain mengkritik sikapnya yang dianggap terlalu lembut terhadap penjajah. Namun demikian, jejak intelektual dan keulamaannya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Islam Indonesia.